Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Insyaallah kita bahas di video kali ini mengenai apa hukum mentalkin mayit yang sudah dikubur. Jadi ketika ada mayit dikuburkan, setelah dikubur ada biasanya ditalkinkan ya, ditalkin. Maka apa hukumnya? Kalau menurut ulama-ulama Wahabi ya, ulama-ulama Wahabi itu nggak ada dalilnya, bahkan itu bisa bid'ah dan itu munkar. Nah, kullu bid'atin dhalalah lagi. Maka seperti video atau pendapatnya Ustadz Khalid Basalamah, kita saksikan sama-sama. Cara orang mati itu, saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu? Waktu masih hidup ajar, gitu. Jangan lagi mati. Baiklah. Itu tadi video mengenai hukum menurut Khalid Basalamah ya, tentang talqin mayit yang sudah dikubur. Beliau ya begitulah, orang Wahabi pasti bid'ah lah, ya mungkar lah, dhalalah lah. Maka ada video dari Ustadz almarhum ya, yang baru saja wafat, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau menyampaikan seperti ini. Sama-sama kita saksikan videonya juga. Kepada beliau, kenapa? Apa antum nggak dosa? Kenapa nggak baca bukunya? Baca itu Majmu' Fatawanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu' Fatawanya Syekhul Islam Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Lah itulah menurut Ustadz Yazid, kita disuruh membaca kitab fatwa yang dikarang oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Maka dalam fatwanya Ibnu Taimiyah itu ada beberapa nukilan, tepatnya di halaman di juz 24 halaman 299. Nah, saya bacakan, ini saya tampilkan juga teksnya nanti di layar ya. Wa ammat talqinul mayyiti faqad dzakara ta'ifatun minal khurasaniyyin. Adapun mentalkin mayit sungguh telah disebutkan oleh segolongan ulama-ulama Khurasan min ashabis Syafi'i, dari ashabus Syafi'i, wastahsanuhu, dan ashabus Syafi'i menganggapnya itu baik. Aidan dzakarahu al-Mutawalli, yang mana riwayat tersebut juga telah dinukil atau disebutkan oleh Imam Al-Mutawalli, wa Rafi'i, dan Imam Rafi'i, wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua. Wa amma Syafi'i, adapun Imam Asy-Syafi'i nafsuhu, beliau sendiri, falam yunqal anhu fihi syai'un, tidak ada riwayat mengenai talqin mayit di kuburan diriwayatkan atau dinukil dari Imam Syafi'i. Wa minas sahabati, kalau di kalangan para sahabat, maka yaf'aluhu ka Abi Umamah, ada di kalangan sahabat itu yang mengamalkan talqin mayit di kuburan, seperti Abu Umamah Al-Bahili, wa Wasilah ibn al-Asqa'i, dan Wasilah ibn Asqa', wa ghairihima, dan selain dua sahabat itu minas sahabah. Wa min ashabi Ahmad, begitu juga dari kalangan ashabu Ahmad atau ulama-ulama yang bermazhab Hambali. Man istahabbahu, ada yang menganjurkan, ada yang menganjurkan dari ulama-ulama bermazhab Hambali. Wa tahqiqu annahu jaizun, yang jelasnya kata Ibnu Taimiyah, itu hukumnya boleh diamalkan. Ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz 24 halaman 299, sesuai yang dianjurkan oleh almarhum Ustadz Yazid. Bagaimana kita baca ini kitabnya Ibnu Taimiyah. Termasuk di situ ada anjuran untuk talqin mayit di kuburan.
Kemudian masih dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Majmu'ul Fatawa, masih juz 24 di halaman 297. Su'ila hal yulaqqinul mayyitu ba'da dafnihi? Apakah mayit itu ditalkinkan setelah dikuburkan? Walladhi fis sunani 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqumu ala qabri rajuli, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas kuburannya seorang laki-laki min ashabihi, dari sahabat beliau, idza dufina, ketika telah dikuburkan, wa yaqulu, dan beliau bersabda, salu lahu at-tasbita, mintakanlah untuknya ketetapan atau keteguhan hati, fa innahul ana yus'alu, karena sesungguhnya dia sekarang lagi ditanya. Wa qad thabata fis sahihaini, dan sungguh telah ada riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laqinu amwatakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Fatalqinul muhtadari, maka adapun mentalkin orang yang sakaratul maut, sunnatun, adalah hukumnya sunnah, ma'murun biha, diperintahkan. Wa qad thabata annal maqburah, dan sungguh telah ada riwayat sesungguhnya ada orang yang dikubur, orang yang akan dikubur itu yus'alu wa yumtahanu, akan ditanya dan akan diuji. Wa annahu yu'maru bid-du'ai, dan sesungguhnya diperintahkan untuk didoakan lahu, kepada mayat atau jenazah tersebut. Falihada, maka karena perkara ini, qila, dikatakan, innat talqina yanfa'uhu, sesungguhnya mentalkin mayit itu bermanfaat untuk mayit. Fa innal mayyita yasma'un nidaa, dan sesungguhnya mayit itu mendengarkan daripada suara panggilan, kama sabata fis sahihi, sebagaimana yang telah tetap di dalam riwayat yang sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, innahu la yasma'u qara'ani 'alihim, sesungguhnya mayit yang dalam kuburan itu, sungguh dia mendengar suara langkah sendalnya orang-orang yang masih hidup. Wa annahu qala, dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, tidaklah kalian ini orang-orang yang hidup lebih mendengar daripada perkara yang aku sampaikan, melebihi orang-orang yang telah meninggal atau orang-orang yang sudah di dalam kubur. Wa annahu, dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bis salami, memerintahkan kami untuk mengucapkan salam alal mauta, kepada orang-orang yang telah meninggal. Faqala, Rasulullah bersabda, ma min rajulin yamurru biqabri rajuli, tidaklah seorang laki-laki itu, seseorang ya, melewati suatu kuburan, kana ya'rifuhu, yang mana dia mengenal orang yang di dalam kubur itu, fid dunya, di dunia, fa yusallimu alaihi, kemudian dia mengucapkan salam ke atas kubur itu, illa raddallahu ruhahu, kecuali Allah mengembalikan ruhnya, hatta yarudda alaihi salam, sehingga jenazah atau mayit yang ada dalam kubur itu menjawab salamnya orang yang hidup. Wallahu a'lam. Jadi ini dalam kitab yang dianjurkan oleh Ustadz Yazid Jawaz. Kemudian masih dalam kitab yang sama di juz 24 juga di halaman 296 ya, ada nukilan, hadha talqinu al-madhkuru faqad nuqila 'an ta'ifatin min as-sahabati annahum umiru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Hadha talqin, sesungguhnya talqin ini yang telah disebutkan keterangannya sungguh telah dinukil dari segolongan dari para sahabat. Sesungguhnya para sahabat itu diperintahkan untuk mentalkin mayit, sebagaimana sahabat Abu Umamah al-Bahili dan selain beliau. Ya, jadi ini kitabnya Ibnu Taimiyah
mengenai hukum talqin. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa Ustadz Yazid, dilapangkan kuburnya, diterima semua amal kebaikannya. Jadi beliau itu seorang ustadz ya, penceramah dari orang-orang Wahabi juga ya, orang Salafi Wahabi. Itu ada video terakhir beliau. Nah, ini bagus sekali untuk jadi pembelajaran kepada kita semua, terutama untuk teman-teman Salafi Wahabi, bagaimana menyimak betul videonya Ustadz Yazid Jawaz ini. Ini ada videonya. Saya rasa ini saya nukil dari TikTok yang menyampaikan kita ini jangan mudah membid'ahkan orang-orang. Nah, ini saksikan. Kalau orang baru belajar, itu jangan mudah-mudah membid'ahkan. Begitu tahu ngaji ini, pulang ke rumah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini enggak hikmah dalam dakwah. Dan enggak boleh dalam Islam seperti itu. Semua dibid'ahkan, ya orang enggak sanggup, enggak bisa terima. Akhirnya menuduh, ini orang ini ngajinya benar atau sesat ini. Timbulnya seperti itu karena apa? Karena langsung membid'ahkan orang. Tidak demikian, dakwah ini mengajak orang kepada Quran, kepada sunnah. Jelaskan tentang rukun Islam yang 5, jelaskan tentang rukun iman yang 6, jelaskan. Kalau kita belum mampu, ya udah kita jelaskan yang mendasar aja dulu, tentang kalimat tauhid, tentang bagaimana cara wudu, jelaskan. Nah, itu adalah kalau menurut ini ya, akun TikTok ini katanya ceramah terakhirnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Jadi kita ini jangan mudah membid'ahkan, jangan mudah ini salah, ini salah. Bagaimana kita harus saling mudah bertoleransi, saling mudah memaafkan, ya, karena setiap pemahaman pendapat pasti ada ulamanya masing-masing yang menfatwakan, ya, yang menfatwakan tentang amalan tersebut atau satu dalil tersebut, sehingga kita ini tidak usah saling menyalahkan. Sebagaimana dulu para a'immah, imam 4 mazhab itu, Masya Allah, bagaimana kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, sehingga nanti kehidupan kita menjadi kehidupan yang rukun, kehidupan yang rahmah, kehidupan yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, terutama terkhusus untuk almarhum Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.